Hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk memindahkan project C4 ke Laravel. Jadi yang pertama-tama itu kita buat project barunya dulu. Nah, di sini kalian pilih folder mana atau lokasi yang kalian ingin project tersebut ada di situ. Nah, di sini contohnya seperti ini. Saya sudah buat untuk project barunya di sini. Yang project baru ini kita buatnya di Laravel ya. Jadi kalian buka cmd, terus create project Laravel seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi create project Laravel nanti juga nama project kalian. Nah, lalu setelah kita buat projectnya, kita buka, lalu file view yang kalian punya di C4 itu kalian bisa copy ke research di view ini. Nah, tinggal aja view-nya di sini. Nah, lalu setelahnya kalian buka folder ini di Visual Code atau tempat kalian biasanya ngoding atau bikin kode. Nah, lalu setelah itu kalian mulai buat kodenya. Contohnya di sini kita ada buat login. Nah, kalau misalnya di C4 kan seperti ini ya. Kita bisa cuma pakai 2-3 password aja. Terus dalam password ini kita bisa punya banyak fungsi gitu ya. Cuma kalau misalnya di Laravel ini itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi lebih ke tidak direkomendasikan. Karena nanti kalau misalnya mau dikembangkan lebih jauh, itu bakal jauh lebih sulit. Nah, oleh karena itu kita butuh buat folder khusus untuk login. Lalu di sini untuk buku ya. Di sini untuk buku. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya di sini tuh ada buat tulisnya secara langsung. Kita juga butuh roots ya. Di sini sedangkan kalau misalnya di itu terusnya biasanya jarang dipakai. Nah, lalu selain itu sebelum kalian mulai code, kalian tuh harus buat ceknya dulu biar database kalian tuh bisa sinkron sama database sama project kalian. Nah, di migration itu ada di database terus migration. Nah, seperti ini. Kalian harus buat seperti dulu sebelum buat ini ya. Karena ini penting buat kalian tuh bisa project itu bisa tahu mana database yang kalian gunakan gitu. Nanti kalau misalnya udah kayak gini, nanti bisa muncul di database kalian di MySQL. Oke, kalian pertama buat ini dulu. Soalnya ini penting banget. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita bikin models. Ya, ini models itu untuk menghubungkan database Laravel dengan database. Ya. Seperti yang kalian lihat di sini, kita bisa lihat ada untuk restore, terus ada self delete juga, update buku, tambah buku, dan juga hapusnya. Ada log activity juga. Nah, di sini kita untuk project yang mana aja yang bisa kita isi. Jadi cara pemakainya, tinggal tahu bukunya. Itu untuk modalnya ya. Kalau misalnya modal di C4 kan beda ya. Nih, modelnya seperti ini. Jadi kita nggak. Jadi di sini tuh kan bisa punya banyak fungsi gitu loh. Nah kan di file ini untuk model itu satu fungsi. Kayak ini kan cuma buat buku aja. Lalu di sini untuk kategori. Lalu di sini untuk activity. Lalu di sini untuk yang belajar. Ini adalah model yang sebelumnya. Ini kosong karena belum saya apa-apakan, karena ini untuk model tambahan kalau diperlukan ya. Karena kita tuh harus pisah-pisahkan lagi gitu. Lalu ini rekening, ini review, lalu investasi, ini ada tabel user, dan ini untuk web file. Nah, ini untuk loginnya, bisa cocok. Login ini dia nggak jauh beda sama di C4 ya. Nih, dia nggak jauh beda. Bisa dilihat ya, nggak terlalu beda, cuman mungkin sedikit bedanya di subchannel karena kan udah di write-nya. Kalau di sini ada ya, lalu ada layout-nya. Layout-nya di sini kita pakai session flash ya. Kalau di sini kan destroy, di sini dia pakai session flash.
selanjutnya ada di buku juga. Ini untuk CRUD semua. Lalu ini untuk keluarnya, ini dari bawaannya ya. Lalu ini ada gudang cuma untuk penapisan, karena sisanya itu saya pindah-pindahin lagi, saya pisah-pisahin maksudnya. Lalu sini buat home sama persis sama yang kayak CI4, nggak jauh beda. Karena di sini hanya untuk view saja. Lalu di sini ada buat profile. Lalu ini transaksi. Nah di sini ada modelsnya. Jadi kalau misalnya seluruh database itu satu tabel kayak kita nih buat user atau buku itu harus satu-satu modelsnya. Kalau misalnya di C4 kan beda ya, kita bisa masukin semuanya di sini. Nah lalu untuk hasil dari ODE ini dan ini juga itu akan menjadi seperti ini. Kita coba untuk login. Nah ini captchanya, kita bisa lihat di sini mana captcha. Nah ini captchanya bisa. Ini buat yang online ya. Ini yang offline. Karena saya ada wifi jadi online. Nah, lalu kita bisa lihat sini CSS-nya muncul. Oke, lalu kita lihat story. Ini adalah buku. Nanti dia muncul di repository gitu. Oke, lalu di sini juga kita bisa lihat aktiviti kita. Lalu kita bisa lihat di profilnya, kita bisa lihat yang tadi kita ada pasti tunjuk kodenya. Nah, seperti ini. Itu ada fotonya. Ini untuk update-nya. Di sini profile. Kalau mau update profile bisa di sini. Juga ada history. Ini ada di history, berarti dia di payment. Di sini juga. Nanti dia muncul kapan aja kamu store dia atau check out ya. Nanti dia muncul di sini. Kebetulan kita belum dia apa-apa. Di sini juga ada payment-nya juga. Sama payment ini story-nya ini juga. Nah, setelah kalian melakukan langkah-langkah tersebut, kemungkinan besar proyek C4 kalian itu berhasil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.